Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menuangkan pemikiran tentang strategi PR, public relation, atau strategi untuk content delivery buat sekolah, buat kampus, ke mahasiswa. Jadi intinya bagaimana kita menyebarkan informasi pada orang yang kita tuju, apakah itu masyarakat, mahasiswa, orang tua, dan sebagainya semasa pandemi. Kalau bukan pandemi mungkin lebih gampang ya, kita bisa bikin tulisan, masuk di koran dan sebagainya. Sekarang urusannya pandemi. Jadi orang di rumah, sarana yang ada elektronik. Nah, pusing nih urusannya. Oke. Jadi misal saya coba kasih gambaran dulu. Di sini kita punya sumber informasi. Di sini ada guru, penulis, penulis. Nah, ada apa lagi? Analis, analis politik kadang-kadang kayak gitu ya, analis ekonomi lah, orang yang bisa analisa, dosen dan sebagainya. Ada juga mungkin ya pokoknya orang pintar sumber ilmu lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau ini berbentuk, jadi kita akan bahas bertahap pelan-pelan ya. Ada yang sifatnya informasinya satu arah, dan kebanyakan kalau kita pakai media-media yang lama, apakah itu koran, radio, TV, kebanyakan kita main satu arah semua tuh. Nggak masalah. Kita bisa satu arah. Jadi misalnya berbentuk buku atau apa gitu. Ini misalnya berbentuk buku. Buku, white paper, PDF, PDF. Oke. Bisa buku barangkali lebih tepatnya bisa e-book kali ya, e-book. Jadi buku tuh bisa 200 halaman gitu ya. Kalau white paper bisa 5 halaman, 10 halaman. PDF bebas lah, bisa 100 halaman, bisa 50 halaman gitu. Jadi berbentuk ini. Cara bikinnya kayak metode cara bikin buku biasa. Oke. Kita bisa nyebarinya lewat web, taruh di web biasa, atau kalau yang lebih keren taruh di e-learning, berupa mata kuliah, atau kalau yang lebih keren lagi kita dimasukin ke dalam e-learning ini. Jadi masuk, kalau lebih keren lagi kita masukin dalam bentuk kurikulum. Jadi ini masuk kurikulum ya, kurikulum sekolah. Jadi misalnya kita punya isu besar yang sekarang yang paling kerasa adalah masalah cyber security sih. Karena semua orang lewat internet, orang tidak sadar bahwa internet itu tidak semuanya baik. Banyak yang parah segala macam. Dan teknik buat penyebarannya ya paling efektif ya kalau bisa masukin ke kurikulum, e-learning gitu. Kalau web agak susah, karena orang rada males baca sih sebenarnya. Jadi masuk ke kurikulum atau masuk ke web seperti ini, sebaliknya lewat web biasa. Yang masalah kalau web itu kan sifatnya volunteer, sukarela. Kalau saya butuh, saya ambil tuh materi. Tapi kalau udah masuk kurikulum, apakah itu masuk kurikulum sekolah, kalau di instansi atau apa kantor dan sebagainya, BUMN, apa BUMD dan sebagainya, itu kan ada perintah dari bos masukin ke diklat. Jadi kita bisa masuk diklat, cuman karena diklatnya online kita makainya e-learning. Jadi ini satu arah sifatnya. Oke, bisa satu arah banget. Nah, ini yang bentuknya satu arah. Contoh saya kasih lihat dah. Banyak orang-orang nanya ke saya bagaimana cara bikin internet buat di desa atau di rural. Sebenarnya ada bukunya, WNDW. Salah. Ini Wireless Network in Developing World, WNDW. Jadi bagaimana kita bikin jaringan wireless, jaringan seluler, bukan seluler lah, radio di dunia berkembang. Kalau kita klik ini, masuk library, ada translation. Ini bahasa Inggris bukunya, tapi ada translation, dan ini translationnya bahasa Indonesia. Mana dia? Ini dia, Indonesia. Ini kebetulan saya yang nerjemahin. Tapi berapa orang sih yang mau baca buku ini? Nggak banyak.
Asli kagak banyak, orang Indonesia parah banget, suruh baca mah rese gitu ya. Jadi iya kita bisa naruh web, tapi pengalaman saya brengsek sih. Orang-orang pada malas baca. Paling enak masuk kalau bisa masuk kurikulum berbentuk e-learning. Itu kalau sifatnya sukarela, rese juga sama. Jadi orang mah yang dicari mah sertifikat sih sebenarnya, bukan ilmu. Di Indonesia kan gitu, yang dicari sertifikat. Repot ya kita urusannya. Tapi kalau udah perintah atasan, Anda harus ngerjain diklat ini. Kepaksa lu semua pada ngerjain. Jadi ini oke kalau ada perintah dari atas. Kalau enggak, berapa urusannya. Oke, ini satu cara ya. Kita bikin tulisan, sebarin. Oke, di ujung sebelah sini adalah mahasiswa, pekerja, dan sebagainya. Siswa SMA, dan sebagainya. Jadi kita bisa di sebelah sininya adalah ada siswa, bisa mahasiswa, siswa, bisa pekerja, bisa orang biasa juga bisa, orang biasa boleh, sah, semua boleh dapat ilmu. Kalau Anda masuk ke e-learning saya semua orang, mana e-learning, nah ini e-learning gua nih. E-learning saya Anda bisa belajar macam-macam lah di sini, ini free. Nggak free sih, bayarnya pakai doa. Semoga amal ibadahnya diterima gitu ya. Habis setiap sholat ya doanya gitu ya. Beres. Ini beres urusannya ya. Nah, bagaimana caranya orang-orang ini bertanya pada si guru, penulis dan sebagainya? Nah, di sini kita butuh yang namanya forum. Nah, ini interaksinya di sini nih sebenarnya. Kita butuh komunikasi dua arah sih sebenarnya. Jadi ini satu arah dari sini ke sini ya. Ke sini. Nah, waktu ini nanya ke sini bisa pakai forum. Cuma udah jarang sekarang di forum ya. Mungkin kebanyakan sih chatting, WA, grup, atau apa sih, Telegram. Banyaknya di situ kayaknya, yang chatting-chattingan. Saya sendiri banyaknya di Twitter. Tulislah Ono W Purbo. Silakan diskusi atau bertanya kalau ke saya lewatnya Twitter. Yang lain lagi komen. Cuman komen tuh kan dari postingan ya, kita bisa komen dan sebagainya. Jadi mulai bertanya dari situ. Nanti dari masukan yang ada, si guru penulis analis dosen ini tadi bisa ngerevisi bukunya lah, apanya segala macam untuk kurikulum selanjutnya. Jadi ada proses siklus perbaikan materi dan sebagainya, ada siklusnya di sini. Oke, lewat sini. Jadi ini ada feedback nih, mekanisme feedback sih sebenarnya. Bisa orang nanya, bisa. Jadi ini bentuknya dua arah ya, komunikasinya dua arah. Nah, ini yang penting nih, two way. Jarang banget, jujur, jarang banget institusi pemerintah apa segala macam yang mau berkomunikasi dua arah dengan rakyat Indonesia. Kebanyakan satu arah, bentuknya informasi, bentuknya pengetahuan, apa segala macam. Tapi kalau berinteraksi sama rakyat langsung, pada nggak berani. Takut dimaki-maki, takut dibully lah, takut diapain. Ya, kalau kita nggak ada salah sih nggak akan dibully kali. Santai aja. Jadi, tapi ini yang penting, ini akan kelihatan sih siapa yang penakut, siapa yang punya dosa, kelihatan waktu komunikasi dua arah sebenarnya gitu ya. Ini beres ya. Jadi ini penting banget, dan ini yang membuat internet itu hidup. Bukan bikin web apa enggak, yang bikin hidup adalah yang ini sih sebenarnya. Komunikasi dua arah ini yang bikin hidup. Oke. Tapi ini yang masih sifatnya ini ya. Apa sih namanya? Sifatnya teks. Yang ini juga teks banyaknya. Nah, dengan bandwidth makin murah, kecepatan makin tinggi, mulai kita masuk ke dunia-dunia yang sifatnya video. Yang paling sederhana adalah kita posting di YouTube. Para guru, dosen, analis, bahkan artis dan sebagainya mulai bikin video. Video bisa di YouTube, bisa di Facebook, tapi yang paling banyak mah YouTube lah. Video di YouTube. Ini saya pisahin sendiri ya.
ada Facebook, ada IG, ada apalagi dan lain-lain. Jadi mereka posting, kita posting, para penulis segala macam ini posting ke sini. Terus ini masuk ke sana. Komunikasinya lewat mana? Lewat komen. Jadi dari video-video YouTube lewat komen sini. Dari situ sebetulnya kita sebagai pembuat video, penulis atau guru atau analis segala macam, kita bisa tahu kira-kira informasi yang dibutuhkan oleh pemirsanya seperti apa sih. Gitu. Dari situ mulai bikin video lagi. Jadi kalau yang buat video yang bagus, dia akan interaksi. Dari interaksi dia bikin video. Akibatnya apa yang terjadi? Video yang dibuat jadi cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akibatnya banyak yang ini apa sih? Jadi follower lah apa segala macam, banyak yang subscribe karena memang cocok. Jadi subscribe tuh nggak usah dipaksa sih, kalau kita cocok ya banyak yang subscribe. Dan jangan khawatir, semakin tinggi ilmu semakin sedikit yang subscribe. Pengalaman curcol. Jadi semakin tinggi ilmu itu nggak banyak orang yang akan subscribe. Paling enak kalau ilmunya ece-ece, banyak banget yang subscribe. Misalnya bayangin, murid SD akan jauh lebih banyak daripada murid S2. Jadi mahasiswa S2 akan lebih sedikit daripada siswa SD. Ya bayangin kalau kita bikin materi-materi buat SD ya banyak yang subscribe. Kalau kita materinya yang berat, apalagi kebijakan negara yang mikir cuma presiden sama menteri, ya yang subscribe ya segitu itu orangnya. Gitu. Ceritanya gitu doang, sederhana banget sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, saya menikmati aja. Karena materi saya memang nggak bisa dinikmatin oleh banyak orang. Ya nasib gua aja lah. Jadi dosen S2 pasca sarjana mah gitu dah. Tapi untung aja masih ada anak SMK yang mau lihat video saya, ada mahasiswa yang lihat S1 video saya, ya syukur alhamdulillah lah. Gitu ya. Tapi kira-kira gini prosesnya. Cuman ini masih nggak terlalu menarik. Oke. Apalagi ini sekarang udah mulai mau diatur lagi sama peraturan MK yang baru kali ya, nggak tahu lah, orang-orang pada protes tuh, TV pada protes kalau bikin video di YouTube harus pakai izin penyiaran, kan seru banget ya, tapi cuek lah, ntar YouTube tutup kita pindah kemana lagi, dunia internet kan lebar, bukan cuma YouTube doang, santai itu ya. Udah ini video. Nah terus banyak yang terjadi, akibatnya sekarang adalah yang bikin ini webinar, nih keren. Webinar ini Zoom, yang banyak di Zoom ya. Jadi mulai yang bagusnya dengan webinar seperti ini adalah si ini bisa masuk ke sini, ini arah panahnya jadi gini, jadi dua arah dia. Soalnya di Zoom ada fasilitas untuk chatting, untuk pertanyaan segala macam. Jadi ini webinar naik banget. Yang menjadi menarik banget karena kampus-kampus sebetulnya untuk dapat rating yang baik, untuk dapat akreditasi yang baik, mereka harus menyelenggarakan webinar. Jadi kepaksa mau nggak mau webinar banyak. Yang laku keras adalah yang pembicara. Bicara, tapi pembicara kan juga harus mikir-mikir ya, harus materinya harus cocok dengan kampusnya, harus cocok dengan audiensnya. Jadi webinar ini jadi booming banget hari ini. Barangkali yang banyak mengeruk keuntungan namanya Zoom, gitu ya. Jadi ini mulai naik banget. Tapi ini yang bagus banget di sini adalah dua arahnya di sini. Dua arah, two way. Di sini jadi two way juga sih langsung. Two way juga sama. Oke. Jadi ini platformnya memungkinkan two way. Oke. Cuman kalau mau jujur terus terang, kita punya masalah dengan Zoom karena paling rata-rata kalau bayar yang paling mahal paling 1000-an lah pemirsanya. Oke. Dan bayangin loh, 1000 video dinyalain semua, tewas loh langsung semua orang. Jadi tidak visible sebetulnya buat banyak orang. Jadi ini Zoom oke untuk paling ratusan. Ini untuk ratusan partisipan. Jadi kalau pesertanya ratusan masih oke lah kita pakai webinar Zoom. Oke. Videonya masih nggak jelek. Saya pernah nyoba kemarin MS Team, parah. Jujur videonya nggak bagus.
Pakai Webex, Linux saya yang parah langsung, nggak jalan. Jadi frustasi. Yang terbaik di antara semua yang nggak bagus juga sih sebenarnya, ya Zoom inilah, Paul. Cuman dia fasilitas untuk screen, bukan screen sharing ya, yang coret-coret papan tulis ini bikin kacau juga. Ya udah, ini Zoom. Dia terbatas, makanya, dan ini mahal biaya ininya ya, biaya bulanannya kan lumayan. Zoom tuh berapa juta sebulan, tiap ini harus bayar. Kalau saya sebenarnya nggak, solusi saya nggak akan Zoom sih sebenarnya. Jadi saya akan cenderung seperti ini biar, dan ini dipakai buat di kampus-kampus segala macam. Kalau saya cenderungnya seperti ini. Ini boleh pakai Zoom, boleh pakai Zoom. Pilihan lainnya adalah Jitsi. Oke, ini video conference juga. Tapi ini dibatasin untuk pemateri doang di sebelah sini. Pemateri, moderator aja yang di sebelah sini. Jadi ini jumlahnya cuma belasan orang. Oke. Dari sini masuk belasan orang ke sini. Hanya belasan orang di sebelah sini. Jadi enteng banget Zoom-nya. Kalau mau free, makanya Jitsi. Dia bisa handle belasan orang. Yang masalah gimana caranya supaya peserta bisa ribuan. Nah, ini streaming ke YouTube di sini. YouTube live stream. Live streaming. Oke. Jadi ada satu yang stream ke sini dan ini bisa interaksi di sini. Nah, masalahnya two-way communication-nya di YouTube streaming ini two-way. Oke. Kemungkinan si pemateri nggak akan bisa monitoring YouTube-nya. Jadi perlu moderator yang akan ngelemparin pertanyaan ke sini. Ini dilakukan oleh moderator. Handle pertanyaan. Gitu. Jadi moderator yang menghandle pertanyaan dari YouTube streaming ini masuk ke sini, nanti si pemateri bisa jawab. Jadi perlu mekanisme seperti ini. Kalau ini paling murah udah Paul. Ini bisa ribuan. Bisa ribuan partisipan. Rekor saya dipegang oleh Universitas Muhammadiyah Magelang. Pesertanya kalau nggak salah 4.500 di YouTube streaming ini. Jadi gede banget pesertanya, dahsyat banget, dan brutal. Pesertanya brutal. Kalau udah banyak ribuan gitu, apalagi kalau siswa SMA, brutal itu. Kemungkinan pada coret-coret graffiti lah apa segala macam. Jadi ini parah banget sih sebenarnya. Tapi kalau YouTube, kita pakai YouTube streaming, ya udah peserta nonton di sini aja. Sifatnya penonton. Kita perlu moderator untuk nangkepin pertanyaan, masukin ke ruang Zoom-nya pemateri, materinya bisa jawab segala macam, keluar di streaming ini. Jadi mekanisme yang paling murah dan paling bagus yang ini yang saya lihat sih sebenarnya. Oke. Jadi kira-kira gini yang bentuk pola delivery informasi dan pengetahuan selama pandemi ini. Kita bisa menulis white paper, masuk ke web, syukur-syukur bisa masuk kurikulum, diintegrasikan ke e-learning. Ini terutama buat guru-guru dan sebagainya, masuk ke sini buat diklat di KL kementerian dan lembaga, itu kita bisa pakai metode yang seperti ini buat diklat-diklatnya terutama ya. Dan kita harus melakukan dan pola diklat juga mungkin harus dirubah sih. Tidak harus lagi orang keluar dari kerjaan untuk diklat, tapi diklat bisa in-house sambil orang kerja, orang itu bisa diklat. Karena diklatnya kan online. Jadi orang tidak harus melepas semua kerjaan buat diklat, enggak. Kerjaan mungkin bebannya akan dikurangin, tapi dia bisa sambil ngerjain diklat. Gitu. Jadi karena bentuknya e-learning. Ini jadi bagus banget sebenarnya yang ini. Jadi bangsa ini bisa cepat pintarnya untuk lewat sini. Pertanyaan-pertanyaannya di-handle lewat sebelah sini. Saya jujur, kuliah saya pakai metode yang sebelah sini nih sebenarnya. Oke. Saya udah bilang sama mahasiswa saya, kalau nanya pakai email atau Twitter.
di akhir-akhir semester mulai pada nanya, Pak Ono nggak ada Zoom-nya? Kagak, lu baru nyadar gua kagak pakai Zoom. Mahasiswa saya kagak nyadar si Ono kagak pakai Zoom. Tapi semuanya kan saya taruh di sini, di YouTube. Jadi mahasiswa saya walaupun e-learning dia bisa lihat materi dari YouTube juga. Jadi e-learningnya diintegrasikan ke YouTube sini sih sebenarnya. Jadi ini materi ini, oh ini saya kasih panah lah. Jadi materi YouTube ini bisa turun juga ke e-learning sini ya. Jadi materi YouTube bisa masuk ke e-learning, diakses sama orang-orang di sini juga sih sebenarnya. Jadi bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk dari YouTube juga. Gitu. Yang seru adalah mahasiswa saya sampai nanya kayak gitu kan, jadi saya, oh oke. Ternyata image belajar secara online itu Zoom. Salah kali. Itu mahal yang nama Zoom. Kalau murah mendingan yang ini. Dan ini kalau Anda tahu semua, kalau tahu gaya saya, semua buku perpustakaan saya silahkan di copy. Saya udah sampai se-ekstrim itu buat nyebarin ilmunya ya. Jadi buku silahkan di copy. Kalau orang nanya bayar berapa, bayarnya ongkos kirimnya doang. Ongkos kirim harddisk sudah gitu. Dan tanyalah yang udah ngopi harddisk dari saya. Itu sampai ada yang 7,3 tera di copy itu semua ilmu-ilmunya. Dan biasanya kalau udah nerima saya pesannya gini, tolong dikopin ke Bangsa Indonesia. Udah gitu doang pesannya. Udah, lu nggak usah bayar gua, udahlah bayarnya pakai doa. Habis sholat dah itu aja udah bayarnya. Jadi ya kalau kita mau bangsa ini maju ya harus kayak gitu dah. Nggak bisa main proyek, harus bikin gerakan di masyarakat supaya semua orang bisa pintar. Dan supaya pintar bentuknya seperti ini. Yang jadi masalah, duitnya dari mana? Nah, duitnya dari mana kan? Nih, saya kasih tahu nih. Kenapa si Ono sampai bisa kayak gitu? Karena waktu saya ngajar, saya udah digaji sama kampus. Kampus saya udah menggaji Ono. Ya udah, ilmu gua kasih semua orang sekalian kagok. Gitu. Jadi lu jangan doain Ono doang, doain kampusnya Ono juga yang udah gaji Ono ya. Gitu. Kampusnya namanya IBI Dharma Jaya di Lampung. No. Doain tuh. Oke, beres. Nah, ini kalau dari sisi e-learning. Buku-bukunya gimana? Ya, si Ono kan harus nulis buku buat ngasih pelajaran. Jadi bukunya udah dibayarin. Dan buku itu kalau terbit juga ada royaltinya juga. Jadi Ono hidup dari royalti dari sini juga. Oke. Kalau ini interaksi dua arah ya kan orang nanya ya gue jawab lah gitu. Cuman saya jujur agak keberatan kalau orang nanya pakai email, karena itu egois banget email sebetulnya. Karena hanya yang nanya yang dapat jawaban dari Ono. Makanya selalu kalau ada orang nanya pakai email sering saya kasih tambahan. Ini gue jawab, tapi lain kali kalau nanya pakai Twitter ya, karena di Twitter orang lain jadi ikut pinter. Jadi kalau Anda tahu psikologi seorang guru, itu males kalau jawab buat satu orang. Guru itu lebih suka jawab buat banyak orang sekaligus. Dengan jumlah energi yang dia keluarkan, orang yang pinter lebih banyak gitu. Kalau orang banyak sekaligus yang dapat yang pinter. Ini kira-kira gitu. Terus YouTube-nya ya saya buat karena saya bikin e-learning ini juga sih. Cuman sekarang YouTube-nya ya kalau ada orang nanya saya jawab. Pertanyaannya si orang dapat duit kagak dari YouTube? Kagak, gua kasih tahu dah. Karena YouTube gagal mengautentikasi Ono sih, intinya itu doang. Jadi gua kagak dapat duit dari YouTube. Jadi pas dia autentikasi alamat itu surat kagak pernah datang ke rumah saya, entah ke cantol di mana tuh surat. Jadi saya akhirnya nggak pernah dapat duit dari YouTube. Jadi dapatnya Rp0 Jadi lu kirim doa lah buat gue kalau urusan YouTube, karena duit kagak dapet. Nah untuk Zoom sama webinar ini tergantung duitnya tergantung. Ada yang duitnya dari kampus, ada yang duitnya dari peserta, dari mana-mana. Tapi ada duitnya buat si dosen penulis ini, gitu. Jadi nggak usah khawatir yang Zoom. Kadang-kadang kita free in, tapi ada sponsornya kalau free berarti. Kira-kira kayak gitu ya. Dan sponsornya minta waktu buat ngomong supaya bisa nyebarin ilmunya ke peserta ini. Nah ini juga hal yang sama di Zoom ini kita juga berlaku buat yang di sini. Jadi ini yang paling atas ini sama yang webinar ini sama sih. Cuman yang ini lebih murah yang di atas ini. Gitu. Jadi kira-kira seperti ini pilihan-pilihan metode untuk delivery konten. Content delivery network-nya supaya bangsa ini pintar. Ujungnya sederhana sih. Berapa jumlah yang kita pinterin dengan rupiah yang kita keluarkan. Intinya gitu doang sih. Jumlah yang dipinterin berapa, rupiahnya berapa.
Jadi kita membuat ini semua dengan pemikiran bahwa sesedikit mungkin uang yang keluar, sebanyak mungkin orang pintar. Itu aja sebetulnya. Itu kalau itu ono ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang mikirnya, gimana caranya gue dapat uang sebanyak mungkin, gak peduli orang pintarnya berapa, pokoknya gue dapat uang sebanyak mungkin. Ya ada sih yang mikirnya seperti itu juga ada. Wajar lah, namanya manusia gitu. Kalau saya mikirnya sederhana, gimana caranya sebanyak mungkin orang pintar, duit pasti datang lah, nggak usah khawatir lah, soalnya kalkulator yang di atas nggak pernah salah ngitung. Kira-kira itu. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang berbagai pilihan untuk delivery konten, pengetahuan dan sebagainya semasa pandemi.